Salam Bapak Ibu Saudara, saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di acara kami pada hari ini. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu, dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan semoga Bapak Ibu Saudara dibalas dengan 2 kali lipat. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini mereka juga dapat diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan si Murtadin ini, bagaimana proses dia dari Islam menjadi Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sehingga sampai saat ini dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang harus dinyatakan kepada orang-orang yang mau mencari kebenarannya. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, Murtadin ini dia disiksa, dianiaya, itu dipukul dan dibakar karena ikut Tuhan Yesus. Namun sebelum kita menyaksikannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari sepanjang kehidupan kami sehingga sampai saat ini. Kami masih menikmati kasih setia Tuhan, dan biarlah tuntunan pimpinan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Dan kami mohon yaitu Roh Kudus-Mu selalu bersama kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya kesaksian ini, firman Tuhan, dapat memberkati kami dan iman kami semakin kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami dan kami siap menyambut Murtadin ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Tuhan berkati dan sukacita menyertai semua di sana. Saya bernama Siti Sri Devi Kurniawati, atau dipanggil sekarang Esther Dede Haryati, nama baptis saya. Dan saya dari keluarga Betawi dan ada keturunan sedikit Arab dan Arab Sunda, Pakistan Sunda. Nah, saya dari keluarga 3 bersaudara. Saya paling bungsu, anak nomor 3. Kakak saya pertama laki-laki, kedua perempuan, saya nomor 3. Dan saya asli Jakarta, lahir besar di Jakarta. Dan saya dari golongan Muslim. Saya berhijab, saya bercadar, dan saya sering mengikuti taklim, seluruh taklim alim ulama. Dan saya juga seorang translate, guru bahasa di PT-PT TKI dulu. Saya sponsor. Dan saya juga pernah bisnis kayu gaharu di orang Hadramut, Arab. Dan saya juga guru ngaji. Dari guru ngaji anak-anak Iqra 1 sampai hatam Quran. Dan saya ingin menceritakan diri saya sebenarnya kenapa saya berpaling dan
mengikut Tuhan Yesus. Karena ada ketukan hati dan lewat mimpi mukjizat anugerah lewat mimpi saya, yaitu mimpi Tuhan Yesus dan Maria. Entah itu awalnya saya bercerita ini sungguh-sungguh saya bercerita dan saya ingin mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat saya. Dan saya tidak ingin seperti yang biasa orang bilang, berpindah agama itu nanti balik lagi, pindah-pindah lagi. Saya tidak seperti itu. Saya tahu agama dan saya tahu hukum agama seperti apa. Dan untuk semuanya, malam ini saya udah menceritakan diri saya. Bapak saya asli Betawi, mama saya Pakistan, Sunda. Dan saya guru. Saya ulangi lagi, saya guru ngaji, saya sponsor TKI, saya pernah bisnis kayu gaharu di orang Arab. Saya karyawannya. Dan saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Jawa, Sunda, Betawi. Dan saya juga ibarat kata saya anak paling bontot 3 bersaudara yang tercampakkan dan tidak pernah merasa saya diakui sebagai anak dari kecil sampai saat ini. Ditambah lagi saya sudah berpaling dan berpindah agama. Oke, dan sekarang saya akan memulai bersaksi dari pertama saya mengikut Tuhan Yesus dan ketukan hati dari Tuhan Yesus. Awalnya saya bercerita yaitu lewat mimpi. Dulu saya waktu itu saya ada pengajian lalu saya kos hidup mandiri di sebuah kosan daerah Jakarta Timur dekat om saya sendiri. Om saya itu ustadz juga pengurus masjid di daerah Jakarta Timur. Saya tidak menyebutkan nama jalannya ya. Maaf sebelumnya. Nah, saya di situ saya bertetangga kos dengan seorang orang Batak, orang Medan. Banyak sekali orang pendatang di kosan saya sebelah saya itu. Pada akhirnya saya tiap hari lewat. Lalu saya malam keempat saya kos di situ. Saya ada banyak sekali pikiran problema saya di kosan itu. Tantangan rintangan saya lagi ada cobaan itu banyak sekali. Tiba-tiba malam saya ingin sholat malam. Habis sholat isya saya tidak bisa tidur. Saya ingin sholat malam, sholat tahajud, sekalian saya ingin tadarus malam. Ternyata saya tertidur, tidak jadi sholat malam, tertidur. Akhirnya di dalam tidur saya itu bermimpi. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa mimpi saya itu ada seorang, dulu saya tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Ada seorang laki-laki bule pakai jubah, tiba-tiba nganterin. Kalau saya sebut sih dulu kawat berduri-duri gitu kawat. Tapi seorang laki-laki itu dan berbicara, ini untuk kamu. Saya sempat menjawab, apa itu kawat? Buat apa? Saya bilang gitu. Akhirnya laki-laki bule itu megang kepala saya, lalu dia tersenyum, dia pergi. Tiba-tiba ada datang lagi perempuan bule. Dulu saya nyebutnya perempuan bule, entah itu Maria, entah siapa. Perempuan bule pakai jubah, sangat cantik seperti laki-laki itu, sangat ganteng dan orang bule itu. Nah, perempuan itu memberikan sebuah jubah berwarna abu-abu. Dia tersenyum dan melambaikan tangan saya. Setelah itu
Mereka pergi dan saya terbangun. Saya sempat nyebut astagfirullahaladzim. Lalu saya bilang, ada apa ini? Mimpi apa ini? Gitu. Saya sampai nggak nyangka sampai bilang, saya pernah nyebut menghilangkan mimpi itu, saya nyebutkan begini, la ilaha illa anta inni kuntum minal zolimin. Saya pernah nyebut begitu. Jauhkan mimpi-mimpi buruk di dalam tidur saya. Berikan mimpi-mimpi indah di dalam tidur saya. Bangunlah. Mungkin gara-gara mimpi itu saya suruh bangun sholat. Saya coba sholat, buka sejadah saya ngambil air wudhu. Air keran itu tidak nyala. Berkali-kali air keran itu nggak nyala. Akhirnya saya pergi ke tetangga. Saya bilang, Butet, tolong dong, ini air keran saya kenapa ya mati, coba mbak saya nyalain katanya. Pas dinyalain mengalir. Saya bingung di situ, aneh. Akhirnya makasih ya mbak, dia pergi. Saya coba lagi, mati. Akhirnya saya kesel, saya bilang ini kenapa ya. Udah saya ambil tayamum di dinding, ambil air wudhunya di dinding, saya tayamum. Setelah saya tayamum, saya niatlah sholat tahajud. Saya langsung pakai mukena semua rapi. Saya baru sholat fardu, baru niat sholat, terus saya tiba-tiba ngeliat bawah berubah itu. Saya bilang, ini sejadah kenapa berubah kayu begitu, kayak salib gitu. Saya langsung lipat lagi dulu, saya buka lagi, saya baca bismillah 3 kali, saya buka ada apa, berubah lagi. Akhirnya tangan badan saya merinding. Saya bilang, ini kenapa? Setelah mimpi saya ada orang bule sama perempuan bule, segala bawa kawat lah, segala bawa kayak kain selimut tebal itu, kayak jubah gitu, abu-abu. Namanya saya dulu Betawinya gimana kan. Terus saya ngomong, nah itu ngapa? Saya bilang gitu. Udah deh, kalau memang Allah nggak ngizinin saya malam ini sholat, tetap saya dalam hati saya sholat. Mulut terkunci, tangan tuh gemeter, nggak bisa bergerak. Akhirnya saya sampai udah, mungkin malam ini saya nggak sholat tahajud nggak apa-apa, tapi niat saya udah ada. Kalau niat saya udah ada, ya udah, saya coba istirahat. Air mata saya mengalir, pikiran kemana-mana. Setelah mendengar lagu yang dikutik oleh tetangga saya, lagunya ku ketuk pintu hatimu. Di situ saya menangis sampai sekencang-kencang mungkin. Akhirnya Butet nyamperin saya, Mbak kenapa? Gak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, cerita sama Butet, kenapa ya Butet? Setelah saya dengar lagu itu, rasa hati saya tuh kayak bener-bener ketok banget gitu. Akhirnya Butet bilang, ya udah aku temenin ya, gak usah Butet. Nah, kedua kalinya lagu yang saya sampai sekarang saya apa, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada, tak mungkin mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pada akhir itu, saya dengar lagu itu, saya merasa tenang, damai, saya tidur ternyenyak. Akhirnya Butet juga nemenin saya nginep. Dan setelah itu besoknya saya pergi pakai hijab. Tiba-tiba saya punya teman bernama Yola. Terus saya punya cowok, kenalan temen cowok juga, namanya Vanba, Sony Vanba Fu, marganya Fu. Nah, dia mengenal saya dengan gereja GKI Kuitang, yang satu Mawar Saron. Saya pernah nginjek, entah kaki saya itu
nggak ada halangan apapun, nggak ada rintangan apapun, los aja lancar. Kerudungan saya buka, nitip di mobil Yola. Saya buka lagi pernah kemarin saya titip di orang Kupang yang nikah sama orang Afrika itu. Los aja kayak soalnya kok saya cuma ikut-ikut aja dengerin. Tapi hati tenang luar biasa di situ. Akhirnya selama saya terus menerus saya ikuti, coba saya pakai ini, saya buka cadar, saya pakai kerudungan biasa. Saya mulai saya ikuti. Akhirnya sampai saya dapat Alkitab dari Yola, saya coba. Saya terus ikut-ikut. Nah, tahun 2000 sampai 2009. Nah, 2006-nya itu. 2006 saya kembali lagi karena saya belum tahu, cuma ikut-ikut doang. Saya coba lagi kembali lagi karena saya dengar kakek saya meninggal. Saya balik, saya coba lihat pakai hijab lagi, habis hatiku biar nggak tenang gitu. Kenapa kayak sesuatu saya yang mengganjal gitu. Akhirnya saya pergi lagi. Sudah saya ikuti jejak keinginan hati saya. Ya Tuhan, saya sebut dua Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika memang hamba memilih agama yang lain, izinkan hamba melangkah untuk mengikuti, mengenal agama itu. Akhirnya saya melangkah terus sampai 2009 saya merantau, saya kos. Pokoknya hidup saya mandiri. Akhirnya setelah hidup saya mandiri, saya memilih ikut Tuhan. Setelah itu, di saat kos itu saya mengenal seorang laki-laki, orang Ambon, yang menjadi suami saya ini, yaitu Eri namanya. Nah, di situ saya menjalani pacaran 2009, 2010. Dia pergi kembali ke kampungnya dan saya ditinggal. Nah, 2011 kejadian saya dibilang murtad, Wahabi. Pokoknya bahasanya orang taklim deh, orang-orang keluarga saya deh. Dasar murtad lo, bahlul lo, tolol, beku, ini segala macem. Habis saya. Nggak lama besoknya saya dijegat. Terjadilah bumerang luar biasa yang ketahuan bahwa saya menyimpan Alkitab di tas saya. Dan saya selip begini Alkitab, lalu mereka membukanya, ditarik, tetap saya tahan. Akhirnya mereka bakar diri saya sampai buktinya. Kurang jelas, saya terangin dulu. Ini. Dan kepala saya 15 jahitan dipukul dan badan saya dicambuk. Itulah saya. Mama saya, keluarga dan mama gak pernah mau ngakuin saya sebagai anak. Saya jujur gak kuat kalau nahan, tapi apa boleh buat. Kenapa saya memilih berpindah agama? Satu, saya ingin mendapatkan hikmat, mendapatkan kasih sayang dari keluarga, biarpun beda agama. Dan saya berterima kasih kepada seluruh jemaat, anggota gereja Glow, terutama Mama Ani saya, Mama Niki Ulu, Resambesi,
Saya juga berterima kasih dengan gereja Rumah Kasih. Terutama saya berterima kasih sama Bapak yang sudah ninggalin saya. Bapak sama nenek saya selalu bilang, semua agama sama, cuma beda mengerjainnya. Itu kalau bahasa Betawi. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi saya kesehatan, kekuatan, dan hidup sampai saat ini. Mungkin kalau nggak ada Bapak, saya udah mati dengan siksaan itu. Saya juga berterima kasih. Awalnya saya bersaksi juga di lewat live YouTube Mama Eli Junaidi Salat yang luar biasa baik, mendukung saya, selalu memberi nasihat saya. Sejujurnya saya butuh kasih sayang yang saya harapkan sampai saat ini. Saya dari kecil gak pernah hidup bahagia. Dari umur saya kecil saya gak pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Saya suka iri melihat orang-orang, anak-anak orang yang dirangkul oleh ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya. Saya bersyukur pada Tuhan saya menemukan suami yang luar biasa dan baik. Saya masih kecil sangat tersiksa. Kenapa saya memilih agama, memilih Tuhan Yesus? Karena saya membutuhkan kasih, bukan yang seperti dulu yang saya mendapatkan siksaan dari kecil sampai saya dewasa. Mama, nenek tiri saya selalu menyiksa saya. Kakak saya juga laki-laki gak pernah menganggap saya seorang adik. Bahkan saya sendiri di saat umur saya masih kecil, saudara sendiri juga yang udah nodain saya. Maafin saya, Ma. Maafin saya semuanya. Saya terus terang di sini karena saya selalu dibawa mimpi, selalu dibawa ketraumaan terus. Saya bersyukur pada Tuhan, meskipun saya sekarang di percobaan waktu itu. Terus saya selama sudah pergi dari cobaan itu, saya menyusul pacar saya ke Ambon. Tapi dengan saya niat dalam hati saya, setelah saya sembuh dari siksaan ini, saya hidup, saya kuat, saya ada berkat, saya ingin menemui cowok saya. Saya menyusul cowok saya yang menjadi suami saya ini ke Ambon. Lalu saya ke Ambon, saya dalam hati saya ingin menemui Tuhan Yesus, saya ingin mengenal Tuhan Yesus, saya ingin dibaptis, saya mau ingin di sini pertemukan saya sama orang yang bisa baptis saya. Dan sini puji Tuhan saya tinggal di rumah suami saya ini sebelum saya jadi istrinya. Saya di kampungnya di baptis Serani. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang
diberkati Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami ini. Bagaimana si Murtadin ini, dia adalah orang yang cukup fanatik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dia waktu di agama lamanya dia harus taat dalam menjalankan ajaran agamanya, yaitu harus rajin sholat dan lain sebagainya. Bahkan dia adalah guru ngaji, Bapak Ibu Saudaraku. Dia adalah lulusan pesantren dan dia harus berjilbab dan pakai cadar, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan namun dia adalah kesaksian yang sangat menyedihkan, tapi di balik itu sangat-sangat luar biasa imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan inilah ciri-ciri orang yang memang haus, rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan ditambah lagi ketika dia mengalami masalah, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada satu orang pun yang datang kepada dia untuk menghibur, yaitu sesama agamanya pada waktu itu. Tidak satu orang pun yang datang menghibur, yang datang memperkuat imannya. Namun ketika dia mengarahkan pikirnya untuk mau mengenal sang pribadi, yaitu siapa Tuhan yang benar, dan akhirnya Yesus Kristus datang kepadanya untuk menyatakan dirinya, yaitu kuasanya Tuhan Yesus itu melalui mimpi, Bapak Saudaraku, sehingga suatu ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, yaitu ikut Tuhan Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun ketika dia menjadi Kristen, dia mengalami masalah demi masalah. Dia dianiaya, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu dia dipukul, dia dibakar karena ikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun kita jangan heran. Kenapa kita jangan heran? Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-19. Di bawah perikop di sini permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Jawabnya, "Bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu
tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Di sini Kristus sudah mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kamu akan dianiaya, kamu akan disiksa, kamu akan dibenci oleh orang banyak oleh karena namaku. Namun di ayat yang ke-19 di sini mengatakan bahwa kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itulah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, diberkati Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Kristus, janganlah heran, janganlah terkejut. Sebab memang kita yang percaya kepada Kristus harus siap dibenci, siap dihina, siap dianiaya, siap diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang yang tidak suka dengan Kristus, yang tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, di sini mengatakan bahwa kita yang tetap bertahan dalam Kristus, maka ingat bahwa di ayat 18 di sini bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ingat itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan tidak akan hilang sehelai rambut pun dari kepala kita. Kalau kita tetap bertahan kepada Kristus, maka kita pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Dan memang di sini harus terjadi atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang dialami oleh si Murtadin ini. Bagaimana dia dipukul, tidak dianggap anak. Dia ketika dia menjadi Kristen malah dipukul, dia dibenci, dihina, dicaci maki, bahkan dibakar, Bapak Ibu Saudaraku, karena ikut Kristus. Sebab di sini sudah mengatakan dahulu bahwa kamu akan dibenci, dianiaya karena namaku. Ingat itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat bahwa Kristus sudah memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Namun memang kita harus mengalami yang namanya masalah, yaitu penganiayaan. Kita harus lihat bagaimana Kristus dia dianiaya, dia dipukul, dicambuk, dia caci maki dan lain sebagainya sampai dia mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena dia berbuat kesalahan atau berbuat yang tidak baik. Dia tidak membuat kesalahan atau tidak membuat yang tidak baik satu titik pun, Bapak Ibu Saudaraku. Namun mereka membencinya. Kenapa mereka membencinya? Yaitu mereka tidak senang atas perbuatan-perbuatan baik yang Yesus Kristus lakukan. Oleh karena apa? Karena mereka tidak percaya, sehingga iblis memperalat mereka untuk menimbulkan kebencian dan lain sebagainya. Ingat itu, Bapak Ibu Saudaraku, Kristus
dicambuk, Kristus dianiaya, Kristus dicaci maki, dibenci, dihina, bukan karena berbuat kesalahan, bukan karena berbuat yang tidak baik, namun itu karena perbuatan baiklah yang dia lakukan. Dia dianiaya dan lain sebagainya. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa, namun ketika kita percaya kepada Kristus harus melakukan yang baik. Dan ketika kita memberitakan kabar baik, yaitu tentang bagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa saya dan Bapak Saudara, dan kemudian dia bangkit naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Nah, itu yang kita harus ceritakan kepada mereka, namun mereka tidak menerima, mereka tidak mau mendengarkan, namun mereka juga menganiaya orang yang ikut Kristus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, untuk terus beriman kepada Kristus seperti murtadin ini. Bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia dibakar Bapak Ibu Saudaraku karena ikut Yesus, namun dia tetap beriman kepada Kristus. Karena memang kebenaran sudah dinyatakan kepada murtadin ini, yaitu Kristus yang datang kepadanya melalui mimpi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan untuk terus berdoa kepada orang-orang di luar sana, untuk terus memberitakan kabar yang sangat penting ini kepada mereka, agar mereka juga mendengar kabar yang sangat penting ini dan mereka percaya dan menyembah Allah yang benar, supaya mereka juga tidak binasa. Karena di Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus terus semangat memberitakan Kristus kepada mereka supaya mereka tidak binasa. Itulah ketika kita memberitakan kabar baik ini, kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat mulia yang berasal daripada Tuhan, dan tentunya kita tandanya bahwa kita mengasihi mereka. Karena kenapa? Kita sudah belajar, sudah mendapat kasih yang daripada Tuhan. Jadi kasih yang daripada Tuhan itu jangan kita tinggalkan diam dalam diri kita, tapi kita harus keluar untuk memberitakan kasih itu. Bagaimana kita mengenal Kristus, hidup kita mungkin sebelumnya kacau balau dan lain sebagainya, tapi ketika mengenal kasih Kristus, kita merubah untuk hidup dalam kasih. Dan kasih yang kita miliki itu harus kita membagikan kepada orang-orang luar sana yang belum mengalami kasih yang daripada Kristus, agar mereka juga mengalami kasih daripada Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dapat diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak untuk terus berdoa, terus memberitakan firman kepada mereka, agar hidup saya dan Bapak Ibu Saudara boleh berguna bagi Allah, boleh bermanfaat bagi Allah, dan nama Tuhan harus terus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di muka bumi. Karena kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah lakukan dalam kehidupan kita, namun kita hanya bisa menyembah, bisa memberitakan firman-Nya, bisa memuliakan Tuhan. Hanya itu yang kita mampu. Lakukanlah itu Bapak Saudaraku. Jadi
berpegang teguhlah kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab hanyalah percaya Yesus Kristus kita dapat masuk surga. Hanyalah Yesus Kristus pusat. Tidak ada jalan lain. Tidak ada keselamatan dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi untuk itu saya membaca di firman Tuhan lagi di Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9 di sini bahwa janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Jadi firman ini janji keselamatan, ini nubuatan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini di firman Tuhan mengatakan bahwa harus Tuhan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memanggil nama Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat oleh banyak orang. Dan memang kita Bapak Ibu Saudaraku harus tunjukkan iman kita yang berbeda pada mereka, agar mereka melihat pribadi-pribadi Kristus dalam diri kita, bagaimana kita hidup dalam kasih, bagaimana kita hidup terus memancarkan kebaikan kepada orang-orang luar sana yang mau mendengarkan akan keselamatan itu. Dan untuk itu sampai di sini acara kita, dan semoga kesaksian dan firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan, iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.